Kisah Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel di Mesir. Kisah Nabi Musa ini diabadikan dalam Al-Quran selain untuk menyelamatkan kaumnya dari kekafiran. Nabi Musa juga diutus untuk menyadarkan penguasa Mesir saat itu, yakni Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kesombongan dan kekejaman Firaun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Firaun bermimpi. Dalam mimpinya, melihat seorang anak dari bangsa Israel akan menjadi pemimpin dan akan menghancurkan kerajaan Firaun. Mimpi tersebut membuat Fir'aun memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh semua bayi bangsa Israel yang lahir di Mesir kala itu. Musa yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, kemudian diselamatkan oleh ibunya dengan cara dihanyutkan ke Sungai Nil. Sejarah menyebutkan bahwa Musa yang masih bayi kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun bernama Aisyah. Aisyah mempertemukan Musa dengan ibu kandungnya sebagai ibu susu. Aisyah tidak tahu kalau itu adalah ibu aslinya Nabi Musa. Aisyah kemudian mengadopsi atau mengangkatnya sebagai anaknya, sebagai anak dari Aisyah. Musa menjadi pangeran Mesir. Singkat cerita, Musa menjadi nabi dan Nabi Musa mendakwahi Fir'aun selama 10 tahun. Setiap hari Fir'aun didakwahi oleh Nabi Musa agar Fir'aun beriman kepada Allah. Kata Nabi Musa, "Wahai Fir'aun, berimanlah kepada Allah dan jalankan hukum Allah, dan kau tetap memiliki kerajaanmu." Tetapi Fir'aun tetap menolak. Dan berjalannya waktu, pengikut Nabi Musa semakin banyak. Lalu Fir'aun bertemu dengan Nabi Musa. Fir'aun berkata, "Wahai Musa, kau adalah penyihir, karena kamu bisa mengubah tongkat jadi ular dan tanganmu bisa mengeluarkan cahaya." Nabi Musa berkata, "Tongkat jadi ular dan tanganku bisa mengeluarkan cahaya, itu mukjizat dari Allah." Fir'aun berkata, "Itu adalah sihir. Sebagai bukti sihir, aku akan menentang kau dengan penyihir-penyihir saya." Nabi Musa berkata, "Saya akan menentangmu pada hari zina." Hari zina adalah hari di mana Fir'aun mengeluarkan singgah sananya dan orang-orang datang menyembah Fir'aun dan Fir'aun dianggap sebagai Tuhan. Orang-orang yang menyembah Fir'aun dikasih apa saja yang dia minta. Lalu Fir'aun mengundang ke negerinya penyihir-penyihir yang hebat untuk datang pada hari zina untuk melawan Nabi Musa. Jika menang, akan diberi imbalan apa saja. Terkumpul sekitar 1.000 sampai 10.000 penyihir untuk melawan Nabi Musa. Pada waktu hari zina, Nabi Musa datang dengan Nabi Harun. Datang hanya berdua saja. Nabi Harun adalah kakaknya Nabi Musa. Dan penyihir itu datang sekitar 1.000 sampai dengan 10.000. Penyihir itu berkata kepada Fir'aun dengan sombongnya, "Cuma 2 orang yang kami lawan. Untuk apa kami datang hanya melawan 2 orang saja?" Kata Fir'aun, "Bunuh saja. Jika Musa dan Harun terbunuh, saya akan beri imbalan apa saja dan jabatan apa saja." Merubah benda, merubah wujud, dan bergerak adalah ilmu tertinggi dari ilmu sihir. Lalu,
Seluruh penyihir-penyihir mengeluarkan ilmu pamungkas tali berubah jadi ular untuk melawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Seluruh penyihir melemparkan tali-tali mereka dan berubah jadi ular, dan ular itu bergerak-gerak. Fir'aun dan pengikutnya melihat itu bersorak-sorak, yakin menang. Nabi Musa pada waktu itu sempat takut sejenak. Lalu malaikat Jibril datang dan berkata, "Kau pasti menang, wahai Musa. Lempar tongkat di tangan kananmu, maka akan membatalkan sihir-sihir mereka. Karena sihir tidak akan menang melawan ayat Allah." Lalu Nabi Musa melempar tongkatnya, berubah jadi ular yang sangat besar. Lalu ular Nabi Musa berjalan dan memakan ular-ular penyihir itu, dimakanin satu-satu sampai ular penyihir itu habis. Penyihir-penyihir itu kaget karena dalam ilmu sihir tali yang mereka lempar jadi ular tidak bisa menyerang, karena itu cuman sihir. Tetapi tongkat yang dilempar Nabi Musa jadi ular bisa menyerang. Dan tiba-tiba seluruh penyihir itu sujud kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan penyihir itu berkata, "Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun." Lalu Nabi Musa berkata kepada Fir'aun dan pengikutnya, kata Nabi Musa, "Wahai Fir'aun dan pengikutnya, berimanlah kepada Allah dan jalankan hukum Allah, dan kau tetap memiliki kerajaanmu." Kejadian ini disaksikan Fir'aun dan pengikutnya, tetapi kejadian ini tidak membuat Fir'aun beriman. Setelah berjalannya waktu, ada kejadian besar di Mesir. Mesir ditimpa musim kemarau yang sangat lama, sekitar 1-2 tahun, yang membuat sungai Nil kering. Lalu Fir'aun berbagai cara membuat hujan dengan sesembahan dan tumbal, agar hujan dan sungai Nil ada airnya. Tetapi cara itu tidak juga membuat hujan turun. Lalu Fir'aun bertanya kepada penasihatnya, "Apa yang harus dilakukan lagi? Semua cara sudah dilakukan." Penasihatnya berkata, "Ada satu yang engkau belum lakukan, yaitu meminta kepada Tuhannya Musa untuk menurunkan hujan." Lalu Fir'aun menyuruh pasukannya untuk memanggil Musa. Ternyata dengan hikmah Allah, Nabi Musa tinggal di pinggiran Mesir dengan pengikutnya. Di sana ada sumur, airnya banyak, dan di sana subur. Nabi Musa pun datang ke istana Fir'aun, dan Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau mengaku punya Tuhan yang bisa mampu mengerjakan apa saja. Sekarang Mesir sedang ditimpa musim kering, tidak ada hujan. Kalau Tuhanmu bisa menurunkan hujan, saya akan beriman kepada Tuhanmu." Lalu Nabi Musa berkata, "Wahai Fir'aun, betulkah perkataanmu ini, bahwa Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah? Bisa menurunkan hujan, kau akan beriman kepada Allah?" Kata Fir'aun, "Jika Tuhanmu bisa menurunkan hujan, yang saya tidak bisa lakukan, saya akan beriman kepada Tuhanmu." Semua yang ada di sana menjadi saksi kejadian itu. Lalu di depan Fir'aun, Nabi Musa mengangkat tangan berdoa, berkata, "Ya Allah, Engkau zat yang menahan hujan masyarakat Mesir, turunkanlah hujan sebagai bentuk kebesaran-Mu." Belum Nabi Musa menurunkan tangannya ketika berdoa, langsung hujan lebat. Dan setelah itu, Fir'aun berkata kalimat yang kufur, "Sudah, sekarang hujan turun bukan karena Tuhanmu." Kejadian itu tidak membuat Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Dan Mesir pun hujan deras 1 bulan, yang membuat sungai Nil penuh kembali. Dan
tersebar kabar di seluruh wilayah Afrika. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan meminta tolong kepada Tuhannya Musa. Lalu banyak orang yang beriman kepada Tuhannya Musa, yaitu Allah. Dan wilayah Fir'aun banyak yang beriman kepada Allah. Melihat kejadian itu, Fir'aun sangat marah dan membawa seluruh pasukan perangnya untuk membunuh Nabi Musa. Mendengar Fir'aun membawa seluruh pasukan perangnya, Nabi Musa pun kabur dengan pengikutnya, yaitu Bani Israel. Hanya 100 orang saja yang ikut, dan sebagian ada yang tetap di sana. Dan Nabi Musa lari dengan pengikutnya, yaitu Bani Israel, sampai ke tepi Laut Merah yang diikuti Fir'aun dan pasukan perangnya. Nabi Musa dan pengikutnya, yaitu Bani Israel, tidak membawa senjata. Lalu pengikut Nabi Musa berkata, "Wahai Musa, Fir'aun dan pasukannya sudah mengepung. Kita akan dibantai oleh pasukannya." Lalu Fir'aun berkata, "Oh, sekecil itu pasukan Musa? Habisi saja pasukan Musa, wahai pasukanku." Lalu Nabi Musa berkata, "Tuhan saya yaitu Allah akan memberikan petunjuk." Lalu malaikat Jibril berkata, "Pukul tongkatmu di pinggir Laut Merah." Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya di pinggir Laut Merah, dan Laut Merah terbelah, dan airnya berdiri seperti dinding yang membesar dan menjadi 12 bagian. Dan Nabi Musa dan pengikutnya melewati laut itu agar bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Fir'aun yang melihat itu, Fir'aun dan pasukannya tetap mengejar Nabi Musa dan pengikutnya lewat laut yang terbelah 12 bagian. Setelah Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di tepian pantai, lalu laut yang terbelah itu kembali seperti semula, dan tenggelamlah Fir'aun dan seluruh pasukan perangnya. Al-Quran menceritakan, saat Fir'aun tenggelam, Fir'aun berkata, "Saya beriman kepada yang diimankan Bani Israel." Tetapi Fir'aun tidak bisa mengucapkan Allah, dan Fir'aun pun mati dalam keadaan kafir. Lalu Fir'aun diselamatkan tubuhnya yang sudah mati sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Sampai sekarang di Mesir masih ada mumi Fir'aun sebagai bukti bahwa Fir'aun yang membangkang dan kufur sekarang diazab oleh Allah, diperlihatkan tubuhnya dan kisahnya. Janganlah menjadi seperti Fir'aun yang selalu berpaling dari kebenaran, apalagi sampai menyebut dirinya sebagai Tuhan. Karena tidak ada manusia yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah 42.